apabila ada 1-2 orang dan seterusnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk berangkat sekolah, ini harus diperhatikan oleh satuan pendidikan. Jadi tidak ada pemaksaan bagi anak kita untuk melakukan sekolah, bagi orang tua kita untuk mengizinkan. Pola tatap muka, kita melakukan shift. Nah, jadi satu kelas tidak lebih dari 16 orang. Lama belajar itu selama 3,5 jam maksimal. Selama 3,5 jam maksimal, kemudian tanpa istirahat. Kantin dia tutup, laboratorium, ruang praktek lainnya, ruang sanggar dan lain tutup, dan tidak ada kegiatan olahraga lain, ekstrakurikuler lainnya. Nah, ini kita hentikan sementara, termasuk upacara. Nah, benar-benar anak hanya belajar. Terima kasih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andus Sulpakar MM, yang hari ini sudah hadir di studio Kupas Podcast. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan di Provinsi Lampung di masa hari ini yang memasuki masa new normal. Sebagaimana kita ketahui dan sahabat Kupas dimanapun berada, COVID masih ada terus di sekitar kita, tapi kegiatan di masa new normal ini sudah mulai berjalan. Nah, tentu kita juga ingin tahu di dunia pendidikan hari ini pengaturannya seperti apa. Silakan Pak Garis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Kupas Tuntas dan karyawan yang saya hormati serta masyarakat Provinsi Lampung, khususnya pemerhati pendidikan, aparatur penyelenggara pendidikan, dan adik-adik atau anak-anak siswa baik SD, SMP, SMA, SLB yang saya hormati, yang saya cintai. Di Provinsi Lampung kita telah mendapat rekomendasi dari gugus tugas Provinsi Lampung bahwa dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, kita ada 5 kabupaten yang merupakan suatu zona hijau. Tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya pemerhati, pembaca dan Kupas Tuntas, bahwa kewenangan pemerintah Provinsi Lampung adalah tata kelola pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Terkait dengan pendidikan dasar dan kelompok belajar masyarakat atau paket A, paket B, paket C, kita mempunyai kewenangan koordinasi, mengkoordinasikan atas semua tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar. Oleh karenanya, mungkin pada kesempatan ini saya akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran SMA, SMK, dan SLB. Perlu kita ketahui bahwa di Provinsi Lampung kita ada 1022 sekolah SMA, SMK, SLB. 1022 ya? 1022. Jadi SMA-nya 503, kemudian SMK-nya 491, SLB 28. Ini negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Kemudian siswa kita tidak kurang dari 289.685 orang. Mudah-mudahan ini semua dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran, baik pola tatap muka maupun pola daring. Kenapa kami sebutkan pimpinan Kupas Tuntas pola tatap muka dan belajar? Karena belum semua kabupaten kita zona hijau. Nah itu, jadi dari zona hijau pun baru 1 kabupaten yang melaksanakan tatap muka.
yang kami keluarkan izinnya, yaitu Mesuji. Nah, untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Waikanan dan Pesawaran ini dalam tahap persiapan. Kenapa ini baru satu kabupaten? Karena kami harus memenuhi semua standar atau protokol kesehatan yang ketat untuk kesiapan pembelajaran tatap muka. Karena jangan sampai pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini kita lakukan akan tercipta klaster baru pandemi COVID-19. Nah, inilah maka kami harus benar-benar melaksanakan persiapan yang cukup matang dan cukup ketat dan terkoordinasi dengan semua pihak. Kenapa? Kita harus berkoordinasi dengan kabupaten kota, kabupaten yang zona hijau. Walaupun zona hijau, kalau kabupaten atau gugus tugas kabupaten belum mengeluarkan rekomendasi, juga kita tidak berani untuk melakukan tatap muka. Karena apabila muncul suatu klaster baru, ini harus diatasi secara bersama-sama. Jadi bukan tugas provinsi saja, tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten. Oke, sorry Bang, saya mau perjelas dulu soal tadi di Kabupaten Mesuji. Ini kan di Provinsi Lampung ada beberapa daerah yang mereka itu dikategorikan masuk zona hijau. Tapi seperti kata Pak Kadis, untuk saat ini baru Mesuji yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan tadi saya tangkap daerah mereka mengajukan dulu dengan provinsi gitu ya. Nah, artinya prosesnya tahapannya seperti apa? Daerah-daerah yang sudah zona hijau itu sehingga mereka boleh melakukan kegiatan di sana, kegiatan belajar mengajar, mau itu tatap muka atau offline, seperti apa gitu Pak Gadis? Jadi begini, bukan kabupaten yang mengajukan, tetapi kita adalah satuan pendidikan ataupun melalui musyawarah kerja kepala sekolah ataupun cabang dinas yang ada di wilayah mengajukan kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini gugus tugas untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ini pun harus di wilayah zona hijau. Nah, setelah kabupaten merekomendasi ini, kemudian mendapat izin dari kabupaten, pemerintah kabupaten, kemudian kesiapan sekolah, artinya sarana prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini sudah siap, yaitu sekolah menyiapkan tempat cuci tangan air mengalir, kemudian dipastikan bahwa lingkungan sekolah bersih, disemprot dengan disinfektan, kemudian tersedia cadangan masker untuk anak-anak yang lupa atau maskernya rusak, kemudian tersedia fasilitas kesehatan, tenaga medisnya. Artinya sekolah atau satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan lembaga atau institusi kesehatan setempat, apa itu puskesmas, apa itu rumah sakit. Nah, ini yang harus dipastikan kesiapan sekolah. Setelah kesiapan sekolah, baru orang tua memastikan atau mengizinkan anaknya untuk berangkat ke sekolah. Apabila ada 1, 2 orang dan seterusnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk berangkat sekolah, ini harus diperhatikan oleh satuan pendidikan. Jadi tidak ada pemaksaan bagi anak kita untuk melakukan sekolah, bagi orang tua kita untuk mengizinkan, tetapi sekolah memastikan walaupun 1, 2 orang tua keberatan untuk anaknya berangkat ke sekolah, ini harus menjadi tanggung jawab sekolah untuk melakukan proses belajar daring. Tapi ada ya orang tua yang belum kasih anaknya untuk berangkat sekolah? Kalau untuk Mesuji semua udah kasih? Sebenarnya Pak, kita orang tua ini sudah rindu juga ya dengan kondisi anak-anaknya supaya sekolah. Karena apa? Kita ketahui, karena saya juga orang kampung sih. Di kampung itu wahana tempat anak bermain dan bersosialisasi yang baik sehari-hari itu adalah sekolah. Karena tidak ada lain. Taman kota tidak ada. Semua tidak ada. Kehidupan masyarakat petani. Sibuk semua ke petani.
taman wisata juga nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi satu-satunya sekolah. Jadi tidak ada satupun orang tua yang berharap anaknya tidak baik, tapi yang paling baik tempat pembelajaran anak-anak adalah di sekolah. Jadi orang tua sudah rindu sebenarnya untuk kabupaten yang ada di jauh. Jadi sehingga atau bisa juga begini, mungkin orang tua udah nggak sanggup lagi ngajarin di rumah. tidak seperti itu. Boleh juga, karena untuk di kabupaten yang notabene-nya banyak desa, orang tua tidak sempat untuk mendampingi anaknya untuk melakukan belajar dari rumah. Nah, ini sementara kita harapkan orang tua ini selalu mendampingi anak dan memberikan motivasi kepada anak. Berbeda dengan perkotaan. Kemudian yang kedua, untuk belajar jarak jauh ini kita tidak bisa pungkiri. Jaringan ini merupakan suatu kendala yang sangat besar. Internet, sehingga ya? Internet. Oke, tidak internet, SMS kapasitasnya terbatas. WA kapasitasnya terbatas. Ya, sehingga tidak maksimal. Ini tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kita Provinsi Lampung sudah mempunyai aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Smart School Lampung Berjaya ini adalah suatu program yang kita realisasikan, janji kerja gubernur Smart School, sehingga kita membuat aplikasi, dan kebetulan juga terjadi pandemi sehingga bisa diefektifkan ini, tapi belum menyangkau seluruh pelosok daerah Lampung. Nah, ini yang jadi persoalan kita, sehingga masyarakat kita juga sudah merindukan ini proses belajar tatap muka di sekolah, sehingga Mesuji semua sudah melakukan tatap muka. Insya Allah Kabupaten Waikanan menyusul tanggal 10 Agustus. Oke, saya pertegas dulu Pak Kades. Mesuji berarti dari tingkat SD sampai SMA semua sudah mulai? Tidak, SMA, karena dia tahapan pertama ini adalah SMA. Baru uji coba di tingkat. Bukan uji coba, memang kita di dalam pola pembelajaran tatap muka ini atas keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ada 3 tahap. Tahap pertama SMA, SMK, SLB. Tahap pertama ini. Oke. Nah, kemudian tahap kedua itu ada apa? Tahap kedua itu ada SD, MI, paket B. Kemudian tahap ketiga itu ada PAUD, TK, baik formal maupun informal. Agenda yang untuk tahap kedua direncanakan kapan, Pak Kades? September. Bulan 9, kemudian tahap ketiga November. Ya, Apabila SMA, SMK, MA ini aman. Nah, 2 bulan kemudian baru tingkat sederajat SMP. Iya. Ini aman, baru tingkat ke dasar. Tapi kalau ditemukan dalam perjalanan kasus, mungkin nanti bisa dievaluasi lagi gitu. Apabila ada kasus dalam masa proses pembelajaran tatap muka ini, langsung segera dihentikan. Iya. Nah, sekolah menghentikan, kemudian provinsi langsung mengeluarkan surat untuk pemberhentian pola pembelajaran dan kembali ke daring. Iya. Kembali ke daring. Jadi kalau di Mesuji semua sekarang sudah tatap muka, nggak ada daring lagi. Semua tatap muka. Sudah semua. Sudah semua. Nah, kemudian pengaturannya seumpama apakah biasa kalau situasi normal kan Pak Kades satu kelas kan bisa 40 orang gitu ya. Okay. Nah, dengan sekarang masih Covid, ini kan hanya ada kenormalan yang baru gitu. Ada pengaturan-pengaturan seperti tadi Pak Kades bilang pakai masker, dicek dulu kesehatannya, mungkin dia tetap physical distancing. Seperti apa gitu Pak Kades? Jadi kita pemerintah Provinsi Lampung sudah mengeluarkan SOP. Oke. SOP pembelajaran tatap muka. Kemudian kami juga berharap setelah pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan SOP, maka Kementerian Agama juga menyiapkan SOP untuk sekolah agama dan pesantren. Kemudian sekolah juga menindaklanjuti dengan SOP sekolah karena menyesuaikan dengan kurikulum dan menyesuaikan situasional sekolah. Nah, kita sudah mengatur sedemikian rupa dari pemberangkatan anak dari rumah sampai ke sekolah dan kembali lagi ke sekolah. Dipastikan oleh orang tua, ini peran orang tua, bahwa anak tersebut sehat. Kemudian yang kedua, anak tersebut harus sarapan dari rumah. Kemudian anak tersebut harus membawa bekal. Karena di sekolah itu tutup semua. Kantin kita tutup, semua tidak ada
dagang makanan. Jadi kita tutup total. Jadi anak-anak diwajibkan untuk membawa bekal dari rumah. Kemudian menaiki kendaraan, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, diwajibkan yang memenuhi protokol kesehatan. Jadi harus dijaga jarak. Dalam taksi, apabila ada mikrolet sudah penuh, ini anak-anak orang tua wajib untuk melarangnya. Naik ojek, gojek, dan lain sebagainya yang roda 2, ini ada pembatas kesehatannya. Ini sudah kita filmkan dan ini kesebarkan melalui YouTube kepada seluruh masyarakat, dan ini insya Allah sudah diketahui. Kemudian sesampai di sekolah, ini ada titik turun. Jadi kendaraan tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Kita buatkan titik turun langsung berangkat pengantar, kemudian anak sekolah sesampai pintu gerbang dicek suhu tubuhnya. Sudah itu diarahkan ke tempat cuci tangan. Jadi kalau ditemukan seumpama suhu tubuhnya Pak Kadis 37,5, dia langsung disuruh pulang, suruh istirahat atau gimana? Kita siapkan UKS, ruang UKS kesehatan. Setelah diperiksa kesehatan secara lengkap, rekomendasi tenaga medis, nanti apa dia ke rumah sakit, apa dia pulang ke rumah. Jadi masing-masing sekolah itu ada tenaga Siap, medis. sudah gitu siap. Ya, sudah siap. Nah, belum sampai situ saya cerita. Okay. Setelah cuci tangan, maka masuk kelas. Syarat sekolah pertama harus menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya alat pengukur suhu tubuh, kemudian alat cuci tangan di setiap depan kelas dan depan kantor, kemudian syaratnya air mengalir, kemudian menjamin lingkungan sekolah bersih, kemudian ada pos kesehatan yaitu UKS dengan menyiapkan tenaga medis setiap hari. Jadi kita ada tenaga medisnya. Setelah masuk kelas, ini dipastikan bahwa jarak antara kursi yang satu atau meja yang satu 1,5 meter. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh. Sudah diatur ya? Sudah diatur. Sekolah? Sudah diatur. Okay. Ini sekarang tim Perpal kita, Dinas Pendidikan membentuk tim verifikasi faktual di lapangan, ini mengecek. Makanya hanya Musuji sudah tuntas kita cek, kabupaten lain ini menyusul. Dan untuk kami sampaikan bahwa Tulang Bawang Barat besok pelaksanaan tatap mukanya. Karena selesai di verifikasi, siap dan kabupatennya menyetujui. Berarti kalau begitu polanya Pak Kadis, ini kan tidak secara keseluruhan masuk secara bersama-sama. Apa dibuat dia bertahap gitu? Masuknya itu berjadwal gitu. Oke, saya sampaikan lagi, SOP selain protokol kesehatan yang kami buat dalam SOP adalah pola tatap muka. Kita melakukan shift. Nah, jadi satu kelas tidak lebih dari 16 orang karena jarak 1,5 meter. Kami sudah uji coba. Jadi satu kelas cuma 16 orang. Satu kelas 16 orang. Lama belajar itu selama 3,5 jam maksimal. Selama 3,5 jam maksimal. Kemudian tanpa istirahat. Tidak ada istirahat. Tanpa istirahat. Setelah kalau di perkotaan atau daerah yang padat siswanya biasanya tidak cukup ruangan, maka melakukan shift. Jadi tahap pertama pulang, selisih 1,5 jam baru masuk tahap berikutnya, sehingga tidak ketemu antara satu dengan yang lain. Nah ini kami upayakan dan kami telah sosialisasikan dengan orang tua. Kemudian sekolah memastikan bahwa tempat bermain itu dia tutup, kantin dia tutup, laboratorium, ruang praktek lainnya, ruang sanggar dan lain tutup untuk sementara waktu, dan tidak ada kegiatan olahraga lain ekstrakurikuler lainnya. Nah ini kita hentikan sementara, termasuk upacara. Nah benar-benar anak hanya belajar ini 2 bulan. Di samping siswa, guru dipastikan, guru tenaga pendidik dipastikan sehat Pak. Sehat, jadi tidak boleh tidak sehat. Nah, untuk kebijakan nasional usia 45 tahun, Pak. 45 tahun ke bawah yang ngajar, tapi Lampung tidak. Kenapa? Kalau kita pilih 45 tahun habis guru. Karena guru tua-tua semua di Lampung. Nah,
guru tua-tua semua. Jadi kita pastikan saja sehat, tidak hamil bagi perempuan. Pak Kadis, kalau untuk dipastikan sehat itu apakah cukup hanya dicek suhunya itu dikatakan sehat atau dia di rapid dulu gitu? Rapid dulu. Sekolah punya Semua? program untuk tenaga pendidik. Oke. Untuk tenaga pendidik di rapid oleh sekolah untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Nah, ini dipastikan sehat. Setelah dipastikan sehat, maka boleh mengajar, boleh bertugas. Nah, ini yang kami lakukan. Karena memang itu penting sekali Pak Kadis. Kenapa? Ini kan menyangkut kepercayaan orang tua Siap. juga untuk menyerahkan anak-anaknya gitu kan. Siap. Dan juga ruang guru, ruang TU sudah diatur, Pak. Jadi tidak berdekatan, 1,5 meter juga antara guru satu dengan guru yang lain. Dan baik guru maupun siswa itu tidak boleh saling pinjam sarana prasarana, apa itu pulpen, apa itu kertas, apa itu mister dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Bawa masing-masing. Kita tegaskan dengan orang tua. Nah, setelah dari ruang kelas, setelah 3,5 jam siswa ini pulang. Kita arahkan ke tempat cuci tangan, kemudian kembali ke tempat titik kumpul, dijemput orang tua. Sesampai di rumah, kita tetapkan bahwa siswa harus melepas sepatunya dan mencuci tangan dan kakinya. Kemudian orang tua menjemprot semua peralatan yang dibawanya dan memasukkan ke tempat cucian. Setelah itu siswa tidak boleh memegang apapun di rumah, langsung mandi. Langsung mandi, baru setelah mandi berganti pakaian, baru beristirahat atau melakukan Berarti aktivitas di sekolah rumah. juga dipastikan mereka tidak boleh kumpul-kumpul. Tidak gitu boleh. ya? Tidak boleh. Nah, ini Pak yang harus kita laksanakan. Kemudian apa? Selain tatap muka ini, kita tentunya daring. Nah, masuk masa transisi ini, kenormalan baru ini, kita mewajibkan walaupun siswa belum bisa tatap muka di sekolah, proses daring jalan yang selama ini masa COVID-19 sebelumnya kita guru juga berada di rumah. Tetapi masa transisi menjelang kenormalan baru, kita wajibkan guru untuk masuk ke kantor, masuk ke sekolah sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian yang TU tenaga kependidikannya sesuai dibutuhkan pekerjaannya. Ya, misalnya hari ini pelajaran matematika. Jam sekian maka guru matematika yang masuk. Tidak boleh memberikan pelajaran dari rumah lagi, tapi dari sekolah. Ya, jadi guru artinya terpantau. kesimpulannya yang saya tangkap tadi, di masa kenormalan baru ini ada dua metode pola pembelajaran, ada Tatap yang muka, tatap muka dan daring. Gitu. Kemudian tadi kan baru mesuji. Ya. Besok kata Pak Besok Kadis itu Tulang Bawang Barat. Barat gitu ya. Tanggal 10 Agustus W kanan. Oke. Pesawaran menyusul, tulang bawang menyusul Oke. jadwalnya. Nah, yang mereka ini bakal menyusul seperti tulang bawang barat gitu. Apakah langsung sekaligus semua mereka juga tatap muka atau ada dua pola seperti tadi yang terapkan atau seperti apa Pak Kadis? Tergantung izin yang diberikan gugus tugas kabupaten. Oke. Mungkin ada hal-hal khusus daerah pertimbangan gugus tugas harus daring dulu. Kami tetap patuh apa yang diizinkan oleh kabupaten karena ketika ada wabah atau ada hal-hal yang tidak nyaman bagi masyarakat, ada pandemi baru, klaster baru, maka kabupatenlah yang utama mengatasinya. Jadi kami tetap harus patuh dengan rekomendasi yang diberikan oleh kabupaten. Seperti tulang bawang, semua satuan pendidikan sudah berarap, tetapi bupatinya melalui dinas pendidikan minta waktu seminggu untuk menganalisis ini bersama tim kesehatan, gugus tugas, apa yang harus dilakukan, apa secara keseluruhan tingkat SMA SMK sederajat atau dia kecamatan-kecamatan. Nah ini akan segera dikeluarkan rekomendasinya. Jadi tergantung rekomendasi yang diberikan oleh kabupaten. Iya. Nah kalau tidak salah kemarin saya lihat kalau tadi kata Pak Kadis kan baru daerah Mesuji dan akan menyusul beberapa daerah lain yang masuk kategori zona hijau. Kalau tidak salah kemarin itu kita monitor di Lampung Barat itu sudah ada kegiatan belajar mengajar. Nah itu seperti apa Kadis? Sampai saat ini kami belum melakukan belajar mengajar, tetapi adapun
siswa yang datang ke sekolah itu adalah sebagai siswa pelopor. Sekarang kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kami akan tampilkan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini anak-anak berprestasi. Supaya menjadi motivasi bagi adik-adiknya yang belum masuk atau yang sudah melakukan daring bahwa ini loh si Donald ini adalah juara tingkat nasional. Coba Donald ceritakan bagaimana Anda bisa meraih nasional. Dia bercerita, didengar adik-adiknya melalui daring. Nah, ini contoh. Kemudian ada lagi pengurus OSIS mendampingi guru memberikan materi, baik itu tentang tata tertib sekolah ataupun tentang hal-hal lain yang akan dilaksanakan oleh siswa baru pada saat masuk tatap muka nanti. Sorry, saya mau pastikan dulu Pak Kadis. Tanggal 13 Juli itu, apakah semua sekolah secara bersama-sama melakukan proses masa pengenalan lingkungan sekolah itu gitu? Tahun ajaran baru kita mulai tanggal 13. Bisa saja langsung melaksanakan MPLS, bisa saja ditunda tertentu dengan menyiapkan sarana prasarana. Karena daring ini juga perlu sarana prasarana. Nah, maksud saya dari provinsi apa enggak langsung memang ada aturan bakunya? Kalau kita tahun ini karena situasi begini MPLS-nya seperti ini atau gimana? Tidak. Jadi kita tahun ajarannya kita tetapkan tanggal 13 Juli, tetapi masalah MPLS ini sekolah yang diserahkan dengan masing-masing satuan pendidikan sekolah untuk menyusunnya. Pelaksanaan yang aman dan yang bisa dilaksanakan. Iya. Nah, kemudian ini Pak Kadis, soal masalah kegiatan belajar mengajar, tadi kan ada dua versi, yang tatap muka dan daring. Bahkan daring itu sudah semenjak Covid ini kan bulan Maret. Sudah beberapa sekolah juga melakukan proses kegiatan belajar mengajar semua sekolah. Iya, melalui semua sekolah daring, semua. Cara daring. Nah, kemudian di Provinsi Lampung ini geografisnya kan tidak sama gitu ya. Kemudian ada beberapa daerah juga mereka mungkin yang di sana itu sinyalnya tidak bagus, tidak dapat blank spot gitu ya kan. Bahkan mungkin termasuk kesiapan soal masalah peralatan juga. Nah, ini seperti apa Pak Kadis? Tapi sebelum dijawab, kita break dulu, nanti kita akan lanjut itu di sesi yang kedua. Terima kasih Pak Kadis.